Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sukmayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan tablet. Bahasan yang akan saya bahas di sini yang pertama, uji keseragaman bobot, yang kedua, uji keseragaman ukuran, yang ketiga, uji waktu hancur, yang keempat, uji kekerasan tablet, yang kelima, uji friabilitas atau uji kerapuhan, dan yang terakhir, yang keenam, uji disolusi. Untuk yang pertama, uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui keseragaman bobot dari tablet. Alat yang digunakan untuk uji keseragaman bobot ini yang pertama ada neraca analitik. Cara penggunaan dari neraca analitik ini sebagai alat uji keseragaman bobot yang pertama, letakkan wadah di atas piringan atau pan dan tutup penutup timbangan. Yang kedua, tekan tombol tarik pada neraca, monitor akan mendisplay angka 0 karena bobot wadah telah dinolkan atau di-reset. Yang ketiga, ambil 20 tablet sebagai sampel tertimbang. Yang keempat, timbang satu persatu tablet. Yang kelima, timbang 20 tablet. Dan yang terakhir, hitung rata-rata tablet. Tujuan dan syarat pengujian keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk mengetahui keseragaman sedia dan memastikan bahwa setiap tablet mengandung sejumlah obat atau bahan aktif dengan takaran yang tepat dan merata. Syarat keseragaman bobot rata-rata tablet tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari kolom A atau sebesar 5% dari bobot tablet, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari kolom B atau sebesar 10% dari bobot tablet. Kemudian yang selanjutnya, uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui keseragaman ukuran dari sediaan tablet. Alat yang digunakan untuk uji keseragaman ukuran ini yaitu jangka sorong. Cara penggunaannya, yang pertama, ambil 10 tablet. Yang kedua, ukuran diameter dan tebal masing-masing tablet dengan menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, catat hasil pengukuran masing-masing tablet. Tujuan dan syarat uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran bertujuan untuk melihat ketebalan yang berhubungan dengan kekerasan sediaan tablet. Syaratnya, menurut Pharmacopeia Indonesia 3, syarat keseragaman ukuran kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Kemudian yang selanjutnya, uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan fisik sediaan tablet terhadap tekanan mekanik ataupun gesekan. Alat yang digunakan untuk uji kekerasan tablet yaitu hardness tester. Cara penggunaan alat ini yang pertama, ambil 5 tablet sebagai sampel. Yang kedua, uji satu persatu dengan cara menempatkan tablet secara vertikal pada ujung alat hardness tester. Dan yang ketiga, putar spiral pada alat hingga tablet pecah secara sempurna. Tujuan dan syarat uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet bertujuan untuk mengetahui ketahanan sediaan tablet dalam menghadapi tekanan yang didapatkan baik ketika dalam proses pengemasan, distribusi, ataupun ketika disimpan. Persyaratan dari uji kekerasan tablet, ukuran yang didapat per tablet minimal 4 kg per cm kubik atau maksimal 10 kg per cm kubik. Kemudian yang selanjutnya, uji kerapuhan atau friabilitas tablet. Uji kerapuhan atau friabilitas tablet merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Alat yang digunakan untuk uji kerapuhan atau friabilitas tablet ini yaitu friability tester. Cara penggunaan alat ini yang pertama, ambil sampel tablet yang akan diuji sebanyak 20 tablet. Kedua, bersihkan tiap tablet dan wadah yang akan digunakan. Yang ketiga, tablet selanjutnya dimasukkan ke dalam piringan akrilik atau alat friabilato dan diputar sebanyak 100 putaran selama 4 menit. Kecepatan putarannya sebanyak 35 putaran per menit atau selama 5 menit kecepatan putarannya 20 menit. Keempat, setelah selesai,
keluarkan tablet dari alat dan bersihkan dari debu dan hitung. Kelima, hitung persentase kehilangan bobot sebelum dan sesudah perlakuan. Tujuan dan syarat uji kerapuan atau friabilitas tablet. Uji kerapuan atau friabilitas tablet bertujuan untuk mengetahui ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami ketika tablet dalam pengawasan, penyimpanan, atau pengiriman. Persyaratannya, nilai F dinyatakan baik jika kurang dari 1%. Jika F lebih dari 1%, maka tablet dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan atau menambah kekerasan tablet. Adapun perhitungannya di sini bisa dilihat di mana keterangannya F sebagai persen friabilitas, W0 sebagai bobot awal, dan W1 sebagai bobot setelah pengujian. Kemudian yang selanjutnya uji waktu hancur. Uji waktu hancur merupakan waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan nomor 10 yang terdapat di bagian bawah alat uji. Alat yang digunakan untuk uji waktu hancur ini yaitu disintegration tester. Cara penggunaan alat ini yang pertama, masukkan satu tablet ke dalam masing-masing alat disintegran tester. Yang kedua, masukkan satu cakram pada tiap tabung, jalankan alat dan kemudian gunakan air sebagai media dengan suhu 37 derajat. Yang ketiga, naik turunkan keranjang secara teratur 30 kali tiap menit. Yang keempat, semua tablet harus hancur semua. Bila 1-2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet, tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus sempurna. Yang kelima, tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasak kecuali fragmen yang berasal dari bahan penyalut. Tujuan dan persyaratan uji waktu hancur. Uji waktu hancur bertujuan untuk melihat seberapa lama tablet bisa hancur di dalam tubuh atau saluran cerna yang ditandai dengan sediaan menjadi larut, terdispersi atau menjadi lunak. Persyaratan dari waktu hancur ini, kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus tidak lebih dari 15 menit. Untuk tablet yang tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut selaput. Yang keenam atau yang terakhir, uji disolusi. Uji disolusi merupakan pengujian yang dilakukan terhadap sediaan padat untuk mengetahui proses melarutnya zat atau senyawa aktif dalam media pelarut untuk diabsorpsi. Alat yang digunakan untuk uji disolusi ini yaitu dissolution tester. Cara penggunaan dari dissolution tester ini yang pertama, masukkan sejumlah volume media disolusi yang tertera pada masing-masing monografi ke dalam wadah. Yang kedua, pasang alat, biarkan media disolusi hingga suhu 37 derajat atau 0,5 derajat Celcius dan angkat termometer. Ketiga, masukkan satu tablet ke dalam alat. Yang keempat, hilangkan gelembung dari permukaan sediaan yang diuji. Tujuan dan persyaratan uji disolusi. Uji disolusi bertujuan untuk mengetahui banyaknya zat aktif yang melarut dalam cairan tubuh. Persyaratannya, tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki 5% atau tahap 1. Yang kedua, rata-rata dari 12 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai Ki, dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Ki 15%. Rata-rata dari 24 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai Ki, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Ki 15%, dan tidak satu unit pun yang segera jalankan alat pala laju kecepatan seperti yang tertera dalam monografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.